Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uusil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih 4 mazhab menggunakan referensi kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, yang membahas bagian terakhir dari bab jihad dan ketentuan dalam Islam. Kita sudah menjelaskan tentang pengertian jihad, pengertian tentang mengakhiri peperangan, pengertian tentang berbagi rampasan perang, dan terakhir ini adalah hukum tentang tawanan perang. Kalau kita lihat relevansi hari ini, ya gencatan senjata Gaza dengan Israel tentang pertukaran tawanan perang. Beberapa hukum fikih mungkin bahasannya seperti kembali ke masa lalu, tapi paling tidak itu menjadi bukti bahwa agama ini pernah dan bahkan sampai hari kiamat punya aturan-aturan yang luar biasa, punya ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan dunia terkait dengan syariat Islam. Dan salah satunya bagian terakhir dari hukum jihad yaitu hukmul asra was sabi, hukum tawanan perang karena kalah perang atau tawanan perang yang merupakan lanjutan dari kekalahan perang. Jadi ada tawanan perang karena kalah perang. Ketika negara itu ditaklukkan, berarti perempuannya, anak kecilnya juga otomatis menjadi tawanan perang. Sehingga yang dikalahkan dalam tawanan perang namanya al-asra, sementara perempuan anak kecil yang juga terikut menjadi tawanan secara tidak langsung disebut dengan as-sabi. Jadi hukum tawanan perang langsung dan tidak langsung. Dua pembahasannya, hukmus sabi wa hukmul asra. Tawanan perang secara tidak langsung itulah para perempuan dan anak-anak kecil, orang tua yang lemah yang tidak ikut perang. Yang kedua, hukmul asra, yaitu yang kalah perang. Mari kita lihat yang pertama tentang hukum tawanan yang dikalahkan dalam peperangan terkait dengan tawanan dari perempuan dan anak kecil yang disebut dengan hukmus sabi. Hukmus sabi adalah tawanan perang berupa perempuan dan anak kecil yang tidak ikut perang tapi menjadi tawanan setelah pasukan atau orang-orang yang mewakili mereka dikalahkan dalam peperangan. Pilihannya untuk 4 tawanan tidak langsung ini ada 4. Yang pertama dibunuh, yang kedua dijadikan budak, yang ketiga dibebaskan dengan tanpa syarat, yang keempat dibebaskan dengan membayar tebusan. Al-qatlu wal istirqaqu wal mannu wal fida'u. Sekarang kita lihat bagaimana kalau tawanan perang ini dibunuh. Ulama sepakat, 4 mazhab tidak ada yang berbeda pendapat bahwa orang yang telah ditawan dari wanita maupun anak-anak tidak boleh dibunuh
meskipun dia ahlul kitab atau penganut agama paganisme. Jadi dalam Islam itu mengenal dua jenis kategori non muslim. Satu ahlul kitab, itulah Yahudi dan Nasrani. Satu lagi agama abadatul authan, paganisme, Hindu, Buddha, Zoroaster dan agama-agama yang lain. Jadi sepakat ulama, baik perempuan, keturunannya, anak kecil, semuanya ulama sepakat tidak boleh. Jadi jelas dalam Islam, jika ada mengatasnamakan Islam membunuh anak kecil, membunuh perempuan, itu bertentangan dengan agama kita. Tapi ada pengecualiannya. Fa in ishtarakan nisa'u wal auladu fil qitali ma'a qaumihim au bil fi'li au bir ra'yi. Tapi kalau ternyata perempuan itu ikut perang, misalnya bagian logistik, anak kecilnya ikut perang, misalnya bagian telik sandi mata-mata, maka mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan boleh dibunuh. Terlihat perbedaannya ya. Inda jumhuril a'immah jaza qatluhum fi asna'il qital wa ba'dal asri liwujudil illah fi qatlil a'da wa hiyal muqatalah. Meskipun sudah selesai perang atau sedang berkecamuk perang, jika mereka menggunakan sistem benteng pertahannya, menggunakan perempuan anak kecil sebagai benteng, mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan boleh dibunuh karena menghalangi peperangan. Kita lihat ada kan orang menggunakan perempuan anak kecil sebagai benteng kan, untuk tidak bisa diserang. Kata mayoritas ulama boleh dibunuh. Tapi kalau mereka tidak ikut berperang, dia korban dari peperangan, maka tidak boleh dibunuh. Sepakat 4 ulama atau 4 mazhab. Hanafi, urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat. Tapi kalau mereka ikut perang, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat dibunuh. Tapi mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi berpendapat ketika perang oke, sepakat dibunuh. Tapi setelah selesai perang, mereka menjadi tawanan perang, mereka tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang tidak layak ikut perang. Siapa itu? An-nisa, perempuan. Meskipun dia membantu di belakang logistik pengobatan kan. Kemudian al-aulad, anak-anak kecil. Al-ma'tuh, orang-orang yang sudah lansia, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kata mazhab Hanafi tidak boleh karena mereka laisu min ahlil uqubah. Mereka bukan bagian dari peperangan. Tapi mereka sebenarnya adalah korban dari peperangan. Itu mazhab Hanafi. Ini lagi-lagi saya katakan mazhab Hanafi ini mazhab yang sangat rasional. Sebelumnya saya pernah sampaikan di awal-awal kita mengaji kitab ini, mazhab Hanafi adalah mazhab yang jauh dari kota Madinah, tepatnya di Irak, dan menjadi mazhab hampir di seluruh benua Afrika. Karena dia jauh dari kota Madinah, salah satu metode mazhab Hanafi dalam menerima hukum-hukum syariat itu, dia sangat selektif terkait hadis. Karena jauh dari kota Madinah, jadi setiap hadis yang datang dia langsung mengatakan perlu dicurigai. Sehingga dia banyak menolak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis mursal terkait dengan syariat jika belum divalidasi, apalagi dipastikan kesohihan hadisnya. Sangat rasional dia. Tapi mazhab yang lain, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kan tinggalnya Maliki di Madinah, di kotanya Nabi, jadi nggak perlu konfirmasi. Karena yang dilakukan masyarakat Madinah sudah pasti dari Nabi itu. Kan di situ masyarakat Madinah perbuatannya begitu. Kalau nggak boleh, tentu masa Nabi sudah dilarang. Jadi tradisi ya pasti boleh. Kenapa? Karena waktu itu Nabi masih hidup, tidak pernah melarang, diteruskan. Berarti tradisi kota Madinah itu dianggap bagian dari syariat. Dan itu salah satu metode pengambilan hukum mazhab Maliki yang disebut dengan amalu ahlil Madinah. Tradisi penduduk
Madinah setelah datangnya Rasul. Kalau belum datang hijrah belum dihitung. Setelah hijrah Rasul sampai saat ini, selama itu adalah tradisi yang pada masa Nabi dilakukan dan tidak dilarang, itu menjadi hukum syariat. Tapi mazhab Hanafi menolak. Cocok di Madinah belum tentu cocok di Irak. Nah, di sini kita perlu memahami hukum agar kita tahu bahwa hukum itu ada murunah, ada kelenturannya. Dan setiap tempat tentu tidak sama kebutuhan hukumnya. Contoh misalnya kasus Mu'az bin Jabal, diutus Nabi ke Yaman, kan terjadi dialog. Ya Mu'az, kaifa urida laka qada? Kaifa taqdi iza urida laka qada? Bagaimana engkau nanti mengambil hukum kalau nanti ada masalah? Kaifa taqdi idza urida laka qada? Qala aqdi bi kitabillah. Yang pertama saya lakukan ya Rasul, saya cek Al-Qur'an. Jika ada, selesai, tidak perlu diperdebat. Fa in lam tajid fi kitabillah, qala ya Rasulullah aqdi bi sunnati Rasulillah. Di Quran enggak ada, aku lihat di hadis. Di hadis ada, selesai permasalahan. Fa in lam tajid, kalau enggak ada, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad menggunakan ilmuku wala alu, tapi aku tidak akan mungkin melanggar Al-Quran dan Sunnah. Kata-kata alu wala uqassir. Uqassir itu taksir yang sering kita doakan, wa tammim taksirana ya Allah. Tapi aku tidak mungkin melangkahi metode Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Rasul? Ditepuk dadanya Mu'az. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Alhamdulillah, sudah benar yang engkau lakukan. Semoga Allah berikan engkau taufik, karena engkau utusan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini supaya kita punya kesadaran memahami hukum itu. Satu, pendapat ulama pasti ada landasannya. Yang kedua, kalau kita bukan ahlinya, kita ikutilah pendapat ahlinya. Pentingnya di situ. Nggak masuk akal saya Pak Ustadz. Iya, di akal Bapak nggak masuk, di akal lain masuk. Karena menggunakan teks, dasarnya ada pendapatnya kan. Tapi kata mazhab Hanafi, saya sepakat kalau dalam keadaan perang, fa ammal qatlu hala nusyubil ma'rakah falidaf'i syarril qital wa qad wujida syarru minhum fa ubiha qatluhum fihi lidaf'i syarri wa qad in adama syarru bil asri. Nah, tapi kalau dalam perang mereka ikut perang, Hanafi sepakat. Tapi setelah selesai perang tidak sepakat untuk dibunuh. Kalau tadi kan kalau nggak ikut perang sepakat nggak boleh dibunuh. Tapi kalau ikut perang, tiga mayoritas ulama mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dibunuh juga. Tapi kalau mazhab tidak. Nah, pendapat yang mengatakan dibunuh itu terjadi pada perang Bani Quraisyah. Apa kata Rasul? Bunuh semua. Tapi pendapat mazhab Hanafi tidak dibunuh itu pada perang Bani Nadir dan Bani Qainuqa, tidak dibunuh. Nah, jadi ada pertimbangan alasannya. Jadi Bani Nadir, Bani Qainuqa itu gak dibunuh, cuman mereka diusir, tinggalkan hartanya semua. Bani Quraisyah diperintahkan untuk dibunuh. Nah, itu nanti kita jelaskan landasan penjelasan hadisnya dan kenapa akhirnya ulama berbeda dalam memahami bagaimana menyikapi tawanan perang dari perempuan, anak kecil, orang tua, kalau mereka ternyata terbukti ikut berstrategi, bersiasat dalam peperangan. Tapi kalau tidak, sepakat haram hukumnya mereka dibunuh. Yang kedua, tawanan perang anak perempuan atau laki-laki ini apakah boleh dijadikan budak? Kan zaman masa Rasul perbudakan masih ada ya. Mazhab Maliki itu diberikan kepada imamnya.
keputusan pimpinannya. Yukhayyaru baina idzin bainal istisqaqi wal manni wal fida. Kata mazhab Maliki, sang imam, sang pemimpin diberikan hak untuk memilih apakah dibebaskan tanpa syarat, apakah tebusan, atau dijadikan budak. Itu dikembalikan kepada imam. Masih ingat ketika perang Badar, Rasul meminta pendapat sahabatnya untuk membebaskan suami Zainab, suami dari anak pertamanya yaitu menantunya. Kan Rasul minta pendapat, kata Rasul, silahkan putuskan. Karena waktu itu Zainab putrinya di Mekah itu mengirimkan kalung pemberian Khadijah ketika mereka menikah sebagai tebusan untuk menebus suaminya. Rasul lihat itu nangis Rasul. Nah, ini kisah bagaimana Rasul sangat romantis kan. Dia kenal itu kalung istrinya karena ketika menikah putrinya Zainab pertama itu, Khadijah menghadiahkan kepada putrinya, kata Khadijah, dulu aku menikah diberikan ibuku kalung ini, sekarang engkau menikah aku berikan kalung ini. Tapi qadarullah ketika Nabi menjadi Nabi, suaminya Zainab nggak masuk Islam kan, sehingga putri Nabi Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah ikut hijrah, tapi Zainab enggak. Dia di Mekah bersama suaminya karena suaminya masih tidak mau masuk Islam. Tapi Zainab sudah masuk Islam. Tapi suaminya mengatakan, aku tidak akan menyakiti Zainab, hak dia untuk memilih agama Islam. Kata Zainab, wahai ayahku, aku memang tidak ikut hijrah, tunggulah sampai aku berhasil meyakinkan suamiku agar dia masuk Islam. Itu nanti ada kisah bagaimana cintanya Zainab kepada suaminya dan rindunya kepada ayahnya. Dikirim kalung, Nabi menangis, lihat itu dipanggil sahabat. Ini kita apa ini nih? Suaminya Zainab. Ya udah, kalau Rasul ini ya, bebaskan aja, nggak ada masalah. Kami oke, kira-kira gitu kata sahabat. Tapi apa yang mau dikatakan dalam kisah itu? Bahwa seorang Rasul pun tidak berani mengambil keputusan sebelum minta pendapat para sahabat. Padahal kalau langsung kan gak ada masalah, siap aja itu kan begitu. Tapi Rasul masih minta pendapat untuk menunjukkan pemimpin yang baik harus bermusyawarah. Padahal haknya ada kan, hak mutlak. Nah, itu hebatnya Rasul, bagaimana menunjukkan pemimpin harus meminta pendapat orang-orang di sekitarnya. Kata mazhab Maliki, sang imam diberikan pilihan, mau dijadikan budak boleh, mau dibebaskan tanpa tebusan oke, mau dengan tebusan juga oke. Mazhab Hanafi berpendapat langsung dijadikan budak. Mazhab Hanafi langsung dijadikan budak. Kenapa? Dasarnya Rasul pernah menjadikan wanita-wanita dari suku Hawazin dalam perang Bani Mustalik itu dijadikan budak. Para sahabat juga pernah menjadikan istri-istri yang suaminya murtad dan mereka murtad dijadikan budak, baik dari Arab maupun non-Arab. Nah, itu dasar mazhab Hanafi, jadikan budak karena mereka telah merendahkan Islam. Mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka dijadikan budak tapi dengan catatan mereka merupakan rampasan perang. Jadi dijadikan budak tapi menjadi rampasan yang dibagi-bagi kepada semua pasukan. Kalau yang pertama kan jadikan budak langsung bekerja untuk Islam, kalau ini dibagi-bagi sebagai rampasan perang. Artinya mazhab Syafi'i dan Hambali dan Maliki sepakat dijadikan budak, hanya Maliki imam yang menentukan. Kalau mazhab Hanafi langsung dijadikan budak, sebagaimana Nabi, para sahabat melakukannya. Pertanyaannya nanti ada penjelasannya. Kenapa budak ini masih dilakukan? Karena pada saat itu memang perbudakan masih ada. Kalau waktu itu Islam tidak mengikuti ketentuan perang secara umum, ya tentu dianggap aneh. Karena biasa dalam peperangan kalau kalah mereka menjadi budak. Tapi nanti setelah mereka dikuasai umat Islam, baru keluar itu syariat. Kalau engkau melanggar puasa, ngapain? Bebaskan budak. Kalau engkau bersumpah, ngapain? Bebaskan
budak. Berhubungan suami istri bulan Ramadan, apa kafaratnya? Bebaskan budak. Nah, jadi penjelasannya saat itu Islam tidak mungkin menentang kelaziman secara umum bahwa kalah perang pasti jadi budak, tapi setelah dibagi harta rampasan perang baru perintahnya apa? Disuruh membebaskan budak. Itulah ibadah yang paling afdol. Nah, jadi secara umum tidak melanggar ketentuan umum, tapi dalam Islam sendiri motivasi membebaskan budak itu ibadah yang paling afdol. Bahkan kata Rasul, kalau mampu membebaskan budak dan dia masuk Islam, itu lebih mulia dari orang yang bersedekah 1 ekor unta merah, unta yang paling mahal saat itu. Kalau sekarang Rubicon lah, nah, kan begitu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiyallahu ahadan khairun min humrin ni'am. Nah, ini tentang perbudakan. Yang ketiga, dibebaskan tanpa syarat. Mazhab Maliki lagi-lagi menyerahkan kepada imam, silahkan ambil keputusan. Jadi terserah imam, artinya terserah pemimpinnya, kata mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i dan Hambali itu bersepakat memang dia dibebaskan tanpa syarat, tapi dengan meminta pendapat para pasukan. Jadi ini rampasan perang, saya ingin katakan ini kita bebaskan tanpa syarat, setuju, baru dilakukan. Yang Nabi lakukan ketika terhadap menantunya dalam tawanan perang Badar. Tapi mazhab Hanafi mutlak tidak boleh. Nah, jadi mazhab Hanafi ini meskipun dilarang membunuh, mutlak tidak boleh tawanan perang dari perempuan atau anak kecil dilepaskan tanpa syarat. Kenapa? Nanti mereka akan membalas dendam. Itu kata mazhab Hanafi. Lebih rasional kan? Kalau dilepaskan tanpa syarat, mereka pulang, nanti mereka nyusun lagi, nyerang lagi. Jadi mazhab Hanafi nggak setuju untuk dibebaskan tanpa syarat. Tapi mazhab lain, Maliki, diserahkan kepada imam. Lagi-lagi mazhab Hanafi rasional ya. Karena kalau nanti dibebaskan tanpa syarat, ya sudah, mereka nanti perang lagi, bebaskan lagi, perang lagi, bebaskan lagi. Itu bisa berbahaya bagi umat Islam. Nggak boleh. Tetap pilihannya kalau nggak dibunuh, jadikan budak atau bayar tebusan. Tidak ada yang namanya apa? Di amnesti, diampuni tanpa syarat. Yang keempat, membayar tebusan. Lagi-lagi kata mazhab Maliki, boleh seorang imam mengambil keputusan membebaskan tawanan perang dengan menukar dengan tawanan umat Islam. Jadi apa? Tukar tawanan. Nah, jadi membebaskannya pakai tebusan, bisa tebusan uang atau tebusan apa? Tukar tawanan. Ini yang tadi sekarang antara Gaza dengan Israel. Kan sepakat itu punya senjata. Israel memberikan daftar nama yang akan dibebaskan, Palestina juga mengeluarkan nama yang akan dibebaskan. Ini kategori apa? Al-fida. Sedangkan mazhab Syafi'i menyarankan pembebasannya dengan bayar denda atau bayar tebusan. Kenapa? Untuk kemaslahatan umat Islam. Sebagai contoh kasus Bani Quraizah, mereka dibebaskan, dibeli oleh kaum kafir Quraisy, dijual. Nah, jadi budak dijual kepada kaum kafir Quraisy, uangnya untuk Baitul Mal, untuk kegiatan perang umat Islam. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada pertukaran tawanan, tidak ada pembebasan dengan tebusan. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali pilihan dua, dibunuh atau jadi budak. Karena menurut mereka kalau ditebus juga sama aja, tukar tawanan, nanti perang lagi. Jadi mereka menolak itu. Jadi para ulama itu melihat pertimbangannya dengan masing-masing, karena pada masa Nabi pernah terjadi pembebasan tanpa syarat, itulah contohnya Banu Nadir. Pernah juga pembebasan tidak jadi, itulah Banu Quraizah. Dan pernah juga Nabi
membebaskan tanpa sedikit pun syaratnya. Udah. Masih ingat peristiwa penaklukan kota Mekah? Itu kan agresi militer tanpa setetes darah pun. Apa kata Rasul? Izhabu fa antumut tulaqa. Yang akan kami perangi di kota Mekah hanya yang di luar rumahnya, di luar Ka'bah, dan tidak di rumah Abu Sufyan. Yang berlindung di rumah Abu Sufyan tidak kami perangi, yang masuk Ka'bah tidak kami perangi, yang menutup pintu rumah tidak kami perangi. Ternyata semua masuk, Rasul maafkan. Nah, itu contoh Rasul pernah memberikan alman, pembebasan tanpa ada sedikit pun syarat. Ini terkait hukum tawanan pelengkap perempuan dan anak kecil yang tidak ikut perang. Yang kedua, hukmul asra. Nah, ini baru hukum tawanan perang. Disepakati seluruh ulama 4 mazhab bahwa tawanan perang yang terbukti dia adalah memang kalah berperang itu diserahkan kepada sang imam mana maslahat yang harus dilakukan. Mazhab Hanafi memberikan 3 pilihan. 1, dibunuh. 2, dijadikan budak. Yang ketiga, mereka menjadi zimmi dengan membayar jizyah. Pilihannya cuma 3 aja. Dibunuh, jadi budak, atau menjadi zimmi dengan membayar jizyah. Jadi bayar kewajibannya kepada umat Islam. Dan menurut mazhab Hanafi juga tidak boleh mereka menebus dengan harta atau dengan tawanan setelah selesai perang. Jadi kalau sudah selesai perang ditebus pakai uang nggak boleh. Udah selesai damai enggak. Tapi ketika lagi perang tukar tawanan diperbolehkan. Kemudian membayar jizyah diperbolehkan. Tapi kalau sudah selesai perang, sudah lama datang lagi enggak. Karena pilihannya hanya ketika selesai peperangan. Mazhab Syafi'i Hambali 4 pilihannya. 1, dibunuh. 2, menjadi budak. 3, dibebaskan dengan tanpa syarat. Itulah kejadian istrinya, suaminya Zainab, menantu Rasul. Yang keempat, membebaskan dengan tebusan uang atau dengan tukar tawanan. Tapi dengan catatan, kata mazhab Syafi'i Hambali, yaf'alu dzalika bil ijtihad. Tapi setelah sang imam apa? Meminta pendapat para ahli. Terkait dengan kisah ini, masih ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat Abu Bakar dan Umar terkait tawanan perang Badar. Kata Rasulullah, maza fa'alna bi asri badrin. Bagaimana pendapat kalian tentang tawanan perang Badar? Apa kata Umar bin Khattab? Bunuh semua. Kata Umar bin Khattab. Jadi kalau ada rapat DKM, gimana Pak? Pecat aja. Nah, itu berarti gen Umar bin Khattab itu. Tegas-tegas saja ya. Tapi kata Abu Bakar enggak. Jangan bunuh mereka. Tawarkan mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, selesai. Kalau mereka menolak masuk Islam, bayar tebusan. Kalau enggak ada uang, suruh mereka mengajar setiap 10 anak muslim pelajaran membaca dan menulis. Nah, itu usulan Abu Bakar. Apa kata Rasul? Masya Allah. Perumpamaan Umar seperti Nabi Nuh alaihi salam ketika berdoa setelah datangnya banjir bandang. Apa doa Nabi Nuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara.
Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, habisi semua manusia yang ingkar-ingkar itu. Nggak usah ada sisa, kata Nabi Nuh. Karena kalau nanti mereka hidup punya anak, anaknya pun sama jahatnya, udah habisin semua. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Itulah digunakan pendapat Umar bin Khattab. Tapi perumpamaan Abu Bakar seperti Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana Nabi Ibrahim? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tolonglah berikan hidayah kepada umatku. Kalau dia dapat hidayah, berarti dia masuk dalam umatku. Tapi kalau enggak dapat hidayah Allah, engkau kan maha pengampun lagi maha penyayang. Kan luar biasa santunnya. Akhirnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar, tidak dibunuh. Tapi ternyata Al-Quran setelah itu turun, ternyata perintahnya disuruh membunuh. Itulah kata Rasul, itu namanya Rasul berijtihad. Ternyata pilihannya harus karena dari perang Badar itu muncul fitnah. Di mana fitnahnya? Ketika perang Uhud. Nah, mereka akhirnya memberontak dan nanti memicu perang-perang berikutnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Tapi itulah ijtihad seorang pemimpin, ketika sudah dikatakan kesepakatan ya dilakukan. Itu namanya patuh kepada ijtihad pemimpinnya. Mazhab Maliki, annal imam yatakhayyar bima huwa maslahatul muslimin. Kalau tadi mazhab Hanafi 3 pilihan, dibunuh jadi budak, kemudian dijadikan ahli zimmah, bayar tebusan. Kalau mazhab Syafi'i Hambali tambah 4, dibebaskan dengan tanpa syarat. Kalau mazhab Maliki ditambah lagi yang kelima, mereka harus bayar setoran setiap tahunnya. Jadi mereka diminta bayar pajak setiap tahunnya kepada umat Islam sebagai uang keamanan, yaitu zimmah. Jadi begitulah ketika Islam menjadi negara superpower pada saat itu, dia yang mengatur aturannya. Dan kita sudah pernah mengalami masa itu pada masa Nabi, Khilafur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Kita pernah mengalami itu sampai terakhir dinasti Ayyubiyah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, satu lagi dinasti Turki Utsmani. Nah, pernah kita mengalami bahwa semua di bawah kekuasaan umat Islam. Setelah itu barulah kita di dalam bayang-bayang kekuasaan bukan Islam. Kita lihat dalilnya. Apa dasar para ulama sepakat harus dibunuh? Itu menggunakan surat At-Taubah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idzan salakal ashhurul haram faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Dalilnya, kalau sudah selesai bulan haram, 4 bulan haram mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab, dibunuh semua orang itu dimanapun kita temukan. Dan sunnah mengatakan bahwa Rasulullah SAW membunuh sebagian tawanan perang Badar. Siapa contohnya? Rasul membunuh Uqbah bin Abi Mu'id wan Nadar bin Haris. Kenapa? Karena betul-betul mereka orang yang paling luar biasa jahatnya ketika umat Islam dalam tekanan. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id, Nadar bin Haris itu yang membunuh banyak sahabat, kemudian menyakiti umat Islam. Sudah jelas ini pelaku jahat perang, dibunuh oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi juga meminta membunuh kepada Abu Izzah Asy-Syair. Kenapa? Karena dia membuat syair yang menghina umat Islam dan merendahkan umat Islam. Rasul minta dibunuh. Kemudian Rasul juga ternyata memerintahkan untuk membunuh pada Fathu Makkah. Padahal kata Rasul diampuni semua. Tapi ternyata ada 3 orang keluar dari rumah menyerang Rasul. Siapa itu? Hilal bin Khotal, Miqyas bin Sobaba, Abdullah bin Abi Sarrah. Maka mereka dibunuh. Apa kata Rasul? Uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka bertiga meskipun nanti mereka bersembunyi di balik kiswahnya Ka'bah. Karena mereka memang kan dikatakan masuk Ka'bah, masuk rumah Abu Sufyan, gak dibunuh. Mereka memang menyerang. Kata Rasul, bunuh karena mereka melanggar perjanjian
meskipun nanti mereka melarikan diri ke kiswahnya Ka'bah, tetap dibunuh. Kemudian innahu qad yakunu fi qatli ba'dil asra maslahatul kubra lil muslimin hasman limaddatil fasad wasti'salan li juri syarri wa qat'i syararil fitnah wa hadza kullu bihasbi darurah. Tapi dalil para ulama yang membolehkan membunuh ini dasarnya adalah maslahat dan darurat. Nah, kita tahu Fatu Makkah kan nggak ada pembunuhan, tapi untuk 3 orang Rasul perintahkan dibunuh, bahkan kalau dia bersembunyi di kiswahnya Ka'bah. Tapi ada maslahatnya, ada kedaruratannya, dan itu lagi-lagi dikembalikan kepada ijtihad seorang pemimpin. Yang kedua, yang mengatakan pakai perbudakan. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan tadi. Karena pada saat itu tradisi peperangan memang orang yang kalah perang kalau nggak dibunuh dijadikan budak. Kalau saat itu umat Islam tidak menggunakan metode itu, maka sulit untuk tukar menukar tawanan perang dan akan dianggap aneh. Sehingga umat Islam tetap menggunakan teori perbudakan itu, tapi setelah mereka masuk ke dalam rampasan perang umat Islam, Rasul memberikan motivasi bahwa ibadah yang paling afdol adalah membebaskan budak, memerdekakan budak. Kan banyak kisahnya itu, dibebaskan, termasuk anak angkat Nabi Zaid bin Harisah itu juga dibebaskan. Nabi Muhammad SAW tidak menjadi budaknya, meskipun kata Zaid, ya Rasulullah, aku ingin jadi budakmu selamanya. Kata Rasul, saya tidak mau. Islam datang untuk membebaskan kita dari perbudakan. Sehingga Zaid bin Harisah menjadi orang yang merdeka tanpa bayar sepeser pun. Itu contohnya. Kadang-kadang kita kalau memimpin kan begitu, mari kita hemat, memimpinnya boros. Mari kita buat baik, dia nggak melakukan. Makanya orang tidak suka kan begitu. Ini Rasul contohkan langsung. Anak angkat kesayangannya itu tidak jadi budak, dia bebaskan dengan tanpa syarat. Sehingga ketika keputusan tentang budak ini diambil umat Islam, lebih kepada maslahat dan lebih kepada mengikuti ketentuan lazimnya dalam sebuah peperangan. Tapi setelah itu Rasul berkali-kali dalam banyak hadisnya menganjurkan jika melanggar, bahkan melanggar sumpah, melanggar nazar, apa yang paling afdal? Pertama, bebaskan budak. Dan dalam zakat wajib 8 golongan, salah satunya adalah perbudakan, harus mendapatkan bantuan zakat. Meskipun sekarang tidak ada, tapi para ulama mencoba menguraikannya menjadi misalnya narapidana yang dihukum selamanya. Itu ada yang mengatakan dapat, meskipun berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan adalah letterlek, harus budak benaran. Ulama lain mengatakan kan budak itu diterjemahkan orang yang kehilangan kebebasan. Kalau orang penjara seumur hidup bakal mati, berhak mendapatkan bantuan karena dia tidak punya kebebasan. Nah, itu perdebatan ulama setelah itu. Dalil yang ketiga tentang pemberian bebas tanpa syarat, itu menggunakan surah Muhammad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma mannan ba' wa imma fidaan. Wa qad manna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sumamah ibnu Uthal al-Hanafi sayyidi ahli Yamamah. Rasul pernah membebaskan tanpa syarat pemimpin Yamamah. Kita tahu Yamamah itu kotanya Musailamah al-Kazzab, tapi Rasul bebaskan. Dan apa setelah itu? Banyak dari pengikutnya yang masuk Islam. Nah, jadi ada kepentingannya di situ. Kemudian Rasul membebaskan Abil As ibnu Rabi ketika perang Badar. Siapa Abil As? Nah, itulah suaminya Zainab. Rasul juga pernah membebaskan Ahlu Makkah. Apa buktinya? Izhabu fa antumut tulaqa. Ahlu Makkah semua saya maafkan. Yang penting masuk rumah Abu Sufyan, masuk dalam lingkungan Ka'bah. Itu contohnya. Kemudian Rasul juga memaafkan Ahlu Khaybar. Rasul juga memaafkan seluruh tawanan perang Badar, namanya Mat'am bin Adi. Kata Rasul, kalau seandainya Mat'am bin Adi hidup, dia akan menyaksikan bagaimana aku memaafkan orang-orang ini dengan tanpa
sepeser pun uang. Nah, ini dalil Rasul pernah membebaskan dengan tanpa syarat. Sehingga pendapat ulama beda-beda pendapat karena memang ada dasarnya. Rasul pernah melakukan. Kita tahu pengambilan hadis itu biasanya menggunakan dua metode. Perintah Rasul secara lisan atau perbuatan Rasul secara fi'liyah. Jadi kalau Rasul melakukan diikuti gitu. Sebagai contoh, yang sekarang yang sering dipakai kalau kita pakai ini ya, khuyala itu yang tidak boleh pakai jubah sampai keseret kan? Itu kan memang hadis pertamanya apa? Rasul melarang kita sampai di bawah mata kaki. Hadis pertama begitu memang, tidak boleh. Tapi Abu Bakar bertanya, ya Rasul, saya begini. Kamu nggak apa-apa karena iman kamu bagus, karena di hati kamu tidak sombong. Nah, akhirnya jadi dua hukumnya. Kalau hatinya tidak sombong maka tidak masalah. Nah, tapi kalau sombong dan tidak bisa menjaga dari kenajisan maka tidak boleh. Nah, jadi kan hadis itu dua pengambilannya. Satu yang Rasul lakukan, yang kedua yang Rasul perintahkan melalui hadis ucapan. Contoh yang lain, minum Zam-Zam. Kan Rasul minum Zam-Zam berdiri, tapi di Mekah. Di luar kota Mekah, Rasul minumnya apa? Duduk. Orang banyak salah paham, minum Zam-Zam berdiri. Iya, kalau di Mekah ketika pakaian ihram. Tapi kalau pakaian biasa di Masjid Nabawi, duduk. Apalagi di hotel, duduk. Karena minum itu disuruh duduk, kecuali ketika Rasul pakaian ihram, minumnya berdiri. Oleh ulama, karena Rasul berdiri, maka itu ikut sunnah untuk minum Zam-Zam, tapi di Mekah. Di luar Mekah Rasul duduk. Nah, ada yang mengatakan kedua karena ihram, karena kalau duduk nanti gimana, jadi minumnya berdiri karena buru-buru. Nah, jadi itu juga pengambilan hukumnya begitu. Yang dilihat langsung jadi hadis fi'liyah, yang Rasul ucapkan jadi hadis qauliyah. Yang keempat, dasar Rasul meminta tebusan, yaitu pada surat Muhammad juga, yaitu ketika Rasul menukar antara tawanan Abdullah bin Jahshin dengan tawanan lain pada peperangan sebelum perang Badar. Kemudian Rasul pernah menukar tawanan 4.000 dirham dengan uang untuk dibebaskan. Dan faman lam yakun lahu syai'un amara an ya'lama sibyanul ansor alkitabah wal qira. Ada juga tukarannya bagaimana, tidak punya uang tapi disuruh mengajari anak-anak ansor, anak muhajirin belajar membaca dan menulis sebagai tebusannya. Jadi ada buktinya. Walaysa fil mufadah i'anatu li ahli harbi kama qala al-mani'un. Jadi mazhab Hanafi menolak yang namanya tebusan ini. Nah, dikatakan pendapat mazhab Hanafi yang menolak dengan tebusan itu karena dia tidak melihat maslahat di situ. Sehingga tiga mazhab selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh karena ada maslahat. Sebagai contoh, ketika Rasul mengatakan tidak ada uang tapi disuruh ngajari anak-anak Ansor Muhajirin, kan jadi apa? Mereka jadi tahu baca dan menulis, punya generasi yang pintar-pintar, maka muncullah generasi Zaid bin Sabit yang pintar, akhirnya bisa menuliskan Al-Quran. Punya sahabat Ali bin Abi Thalib yang menulis mengkonsep perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi banyak setelah itu. Tapi lagi-lagi mazhab Hanafi menolak untuk tukar dengan tebusan karena menurutnya itu akan menimbulkan perpecahan di kemudian hari. Pendapat mazhab Hanafi juga tidak salah karena dia menggunakan dalilnya, tapi pendapat mayoritas membolehkan. Saya berikan contoh pendapat mazhab Hanafi yang akhirnya sekarang dipakai dari tiga mazhab yang ada, yaitu pembayaran zakat fitrah. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang. Tiga mazhab lainnya pakai makanan pokok. Suka tidak suka, saat ini mayoritas kita rata-rata bayar zakat pakai apa? Pakai uang. Meskipun ada sebagian yang pakai beras. Nah, itu bukti bahwa pendapat mazhab ini mungkin pada masa itu tidak populer, tapi pada saat sekarang menjadi populer. Pendapat mazhab saat itu mungkin memberatkan, tapi ternyata sekarang itu jauh lebih memudahkan. Pendapat mazhab pada saat itu mungkin sulit sekali, tapi sekarang menjadi mudah dilakukan. Seperti contoh, mazhab sepakat
sholat di atas kendaraan tidak mungkin. Kenapa? Karena dulu kendaraannya unta dan kuda. Sekarang bisa nggak di atas kapal laut? Sangat mungkin. Bisa nggak di pesawat? Kalau naik pesawat Saudi yang gede itu, ada musolanya. Nah, jadi pendapat pada saat itu tidak memungkinkan, tapi sekarang sangat memungkinkan. Bahkan kalau kita musafir, misalnya ke Medan ya, itu kan 2 hari 2 malam kalau naik bus. Dengan naik pesawat 2 jam. Nah, karena 2 jam masih bisa kita sholat tepat waktu dan tidak perlu menggunakan data musafir. Nah, tapi kalau kita menggunakan musafir boleh, karena kata Rasul, itulah sedekah dari Allah yang diberikan kepada orang yang musafir. Kalau nggak kita ambil, nggak apa-apa. Kenapa? Saya mau yang sempurna saja. Karena saya merasa bisa saya perhitungkan, saya berangkat jam 2, jam 4 masih asar kan begitu. Berarti Anda nggak terima sedekah. Nah, itu kan pemberian gratis dari Allah. Bisa diambil, bisa tidak, terserah kita kan. Nah, itu kira-kira bentuk bagaimana hukum itu murunah, akan terus mengikuti perkembangan zamannya selama maqasid dan hukumnya tidak bertentangan. Maka muncullah kaedah fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan ilat dan sebabnya. Jika ada ilat maka ada hukumnya, jika hilang ilat atau sebabnya maka hilang juga hukumnya. Itu kaedah fikih terkait beberapa hukumnya. Saya kira itu. Jika masih ada waktu, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti tidak ada yang menjadi tawanan perang Gaza dan Israel. Baik, terima kasih. Semoga Allah berdaya kita. Kita doakan terus semoga saudara kita di Palestina, di Gaza, senjata-senjatanya berjalan dengan lancar, dan itu merupakan kado untuk umat Islam, supaya di bulan haram ini kita terus mendapat kemenangan, dan berdoa semoga Al-Quds kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.